Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Darsono, MSI. Saya adalah dosen tetap di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Spesialisasi saya adalah mengajar dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya ekonomika mikro. Mata kuliah ekonomi mikro merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang ekonomi yang sangat penting bagi mahasiswa jurusan manajemen. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan di dalam mengambil keputusan ekonomi dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Topik yang dipelajari mencakup teori permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi dan biaya, serta pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, serta kegagalan pasar. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro, menganalisis perilaku konsumen dan produsen, menjelaskan interaksi pasar dan penentuan harga, menganalisis struktur pasar dan implikasinya terhadap efisiensi ekonomi, serta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi mikro dalam pengambilan keputusan bisnis. Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai, mahasiswa akan mempelajari topik-topik yang telah disusun secara sistematis dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang disampaikan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam metode delivery, saya menggunakan buku teks utama seperti Mikroekonomi, karya Sadano Sukirno, serta referensi tambahan dari Gregory Mankiw untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori dan aplikasinya dalam konteks Indonesia. Pada setiap sesi perkuliahan, mahasiswa akan diajak untuk membahas studi kasus sederhana yang relevan dengan situasi ekonomi aktual, sehingga mereka dapat mengaitkan teori dengan praktek. Metode interaction saya terapkan melalui diskusi kelas, kuis interaktif, serta komunikasi aktif melalui grup WhatsApp untuk memfasilitasi tanya jawab dan bimbingan di luar jam kuliah. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan berpendapat dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode assessment dilakukan melalui penilaian tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta keaktifan dalam diskusi. Penilaian ini disampaikan secara terbuka di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat merencanakan strategi belajar dengan baik. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan suasana pembelajaran dalam kelas ekonomika mikro yang saya ampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Kali ini kita mau bahas untuk pembahasan pengantar ekonomi mikro, khususnya bentuk-bentuk pasar. Kemarin pernah saya sampaikan bahwa setelah kita mempelajari teori biaya produksi, kemudian kita akan bahas bentuk-bentuk pasar yang selanjutnya kita bisa lihat di infokus ini. Nah, untuk membedakan atau mengelompokkan pasar itu termasuk pasar apa, kita bisa melihat jumlah penjualnya, juga bisa melihat dari sisi jumlah pembelinya. Tapi yang lazim dipakai untuk dasar itu adalah berapa jumlah penjualnya, baru diketahui jenis pasarnya apa. Kalau jumlah penjualnya itu unlimited, tidak terbatas, kita bisa menamai sebagai pasar persaingan sempurna. Kalau jumlah penjualnya banyak, digolongkan menjadi pasar persaingan monopolistik. Kalau hanya ada beberapa, dikatakan sebagai pasar oligopoli. Tapi kalau hanya ada 2 penjual duopoli, dan jika hanya ada 1 penjual tunggal, itu dikatakan sebagai pasar monopoli. Kemudian kita bahas selanjutnya bentuk-bentuk pasar. Nah, ini
Salah satu tadi yang dikatakan pasar persaingan sempurna, kita bahas yang berikut ini. Ciri-cirinya, pasar persaingan sempurna itu adalah jumlah penjualnya itu banyak sekali. Bukannya satu dua. Pembelinya pun juga banyak. Karena yang diperjualbelikan itu homogen. Homogen itu apa? Sama. Jadi yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan itu barangnya sama persis. Misalkan dalam suatu pasar itu kita ada pasar beras. Beras yang ditransaksikan di pasar persaingan sempurna ini jenisnya sama, kualitasnya sama, rasanya sama, namanya sama. Itu mungkin. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan. Itu maksudnya kalau Anda berminat menjadi penjual di pasar itu tanpa ada hambatan boleh masuk. Tapi kalau Anda merasa jenuh, kalah persaingan, kemudian Anda keluar, itu juga tidak larangan. Tidak ada larangan. Jadi Anda boleh masuk pasar untuk menjual barang atau tidak jadi menjadi penjual, kemudian Anda jenuh atau kalah persaingan, kemudian Anda saya nggak jadi jual aja, keluar, nggak ada larangan. Kemudian yang kelima, sumber-sumber produksi bebas bergerak kemana saja. Itu artinya kalau Anda menjadi penjual, supplier masuk ke Anda itu bebas. Ada 10 penjual, ada supplier A, B, C, D, nggak ada hambatan. Anda mau pesan barang dilayani, nggak pesan pun juga nggak masalah. Terus berikutnya, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Kalau di pasar persaingan sempurna ini, calon-calon pembeli itu tahu barang yang ditransaksikan. Oh, beras jenis ini itu pasti ciri-cirinya kayak gini. Harganya di angka seperti ini. Rasanya seperti ini. Asalnya kalau beras yang saya dikatakan Rojo Lele itu pasti dari sana, Purworejo misalkan. Jadi pembeli ini tahu persis kondisi pasar. Kemudian yang ketujuh, pembeli penjual saling kenal. Jadi kalau pembeli penjual saling kenal kan pasti transaksi itu nyaman. Artinya kalau boleh ditawar pasti ditawar. Kalau nggak boleh ditawar ya pasti ada transaksi. Baik. Berikutnya. Setiap perusahaan di pasar ini itu dia tidak bisa menentukan harga. Dia hanya bisa menjadi price taker atau pengambil harga. Nanti saya terangkan. Jadi di perusahaan penjual, pembeli itu tidak bisa menentukan harga. Jadi misalkan penjual itu, misalkan yang di pasar terjadi ya, bahwa harga beras Rojo itu 20.000. Kemudian si penjual ini akan membuat harga di atas atau di bawahnya, itu nggak bisa. Murni ditentukan oleh tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Sehingga di sini dikatakan bahwa dari ciri-ciri di atas itu, di pasar persaingan sempurna itu konsekuensinya harga konstan, harga tidak berubah. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada yang bertanya? Silakan. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa pasar persaingan sempurna itu harganya konstan, tidak naik atau tidak turun? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya katakan bahwa di pasar persaingan sempurna ini itu karena penjualnya banyak, pembelinya banyak, barangnya sama persis. Kalau pembeli banyak, barangnya sama persis, ini konsekuensinya harga konstan atau tidak berubah. Kenapa seperti ini? Kok bisa wong katanya hukum permintaan itu kalau harga naik, permintaan turun. Gitu kan, dan sebaliknya kan. Tapi di pasar persaingan sempurna itu nggak berlaku seperti itu. Karena apa? Kalau ada penjual yang coba-coba menaikkan harga, pasti tidak ada pembeli yang datang ke penjual itu. Kenapa? Karena barangnya sama, penjualnya banyak. Saya di toko A, umumnya 20.000, dikasih harga 20.500, pasti akan pindah ke toko B. Oh, barangnya sama. Ya enggak? Nah, kalau ada penjual yang coba-coba menurunkan harga, enggak 20.000 lah, tak bikin harga
19,5. Dia dalam waktu sekejap akan habis barang itu. Kenapa? Karena pembelinya banyak. Jadi karena pembeli banyak, penjual banyak, barangnya sama, penjual itu tidak bisa memerankan atau menaik turunkan harga. Itu dari sisi penjual. Dari sisi pembeli. Kalau ada pembeli yang coba-coba menawar, kalau beli 19,5 lah, saya 20 saya nggak mau. Pembeli pun juga, penjual pun juga tidak akan melepas barang. Kenapa? Akan dikasihkan ke yang lain, pembelinya banyak. Sampai di sini paham, Mas? Baik. Jadi tadi saya sampaikan karena ciri-cirinya pembeli banyak, penjual banyak, barangnya sama persis, kemudian ada kebebasan beli kemana boleh, nggak ada larangan, maka konsekuensinya harga itu konstan. Baik, kemudian kita teruskan ke slide berikutnya. Nah ini kurva pasar persaingan sempurna. Yang kurva ini, kurva apa? Sumbu vertikal ini adalah sumbu harga, kemudian sumbu horizontal adalah sumbu jumlah yang diminta. Kurva permintaan itu kan biasanya bentuknya miring ya. Miring. Turun dari kiri atas ke kanan bawah ya kayak gini ya biasanya. Nah, seperti ini kan, seperti ini. Ini untuk pasar yang normal, tapi untuk pasar persaingan sempurna bentuk kurva permintaannya adalah horizontal seperti ini. Kenapa seperti ini? Tadi saya katakan bahwa di pasar persaingan sempurna harga itu nggak berubah. Anda membeli 500 ini 500 kilo, harganya 100. Anda beli 1.000 sama, beli 1.500 sama, beli 2.000 sama. Jadi harga itu tidak akan berubah. Makanya di pasar persaingan sempurna ini kurva permintaan yang berbentuk horizontal seperti ini. Ini sampai terus ya horizontal, tidak ada perubahan harga. Harga itu konstan. Slide berikutnya. Nah, ini penentuan jumlah produksi dan harga. Ini kurva biaya dan kurva penerimaan total kita tumpuk jadi satu. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha, Anda ada pilihan seperti ini. Maaf. Ada pilihan seperti ini. Sebenarnya kalau orang awam mengatakan, Anda katakanlah Anda sebagai seorang pengusaha, kalau satu unit itu untungnya 100.000, kalau bikin bentar ya. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha di atas kertas nih ya, di atas kertas. Kalau satu unit Anda bisa menghasilkan keuntungan 10.000. Satu unit bisa menghasilkan keuntungan 10.000. Berarti kalau bikin 10 unit, 100 unit, 1.000 unit kan tinggal ngalikan kan? Ya di atas kertas seperti itu. Tapi kalau Anda nanti ada terjun ke dunia bisnis itu angka-angka itu kadang-kadang nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi kalau Anda mengatakan satu untungnya 10.000, kalau bikin 100 tinggal ngalikan, bikin 1.000 tinggal ngalikan, itu nggak berlaku. Jadi ada berapa jumlah yang bisa memberikan keuntungan yang maksimal, di angka berapa Anda rugi. Ini ada tiga kelompok ini, 0 sampai X1. X1 sampai X2 dan di atas X2. Contoh gampangnya gini. Kalau Anda bikin barang, katakanlah ini dikasih angka 1.000, ini 3.000. Kalau Anda bikin barang di bawah 1.000, Anda itu rugi. Ya, kenapa? Anda lihat kurva ini, kurva biaya itu di atas kurva penerimaan total. Yang garis ini, lempeng ini adalah kurva penerimaan total. Yang garis melengkung kayak S ini adalah kurva biaya total. Kalau Anda berproduksi sejumlah di bawah 1.000, di bawah X1, itu Anda menderita rugi karena apa? Anda lihat kurva ini, kurva biaya di atas kurva penerimaan. Berikutnya, kemudian Anda membuat barang, katakanlah ini tadi 3.000 ya, di atas 3.000 lagi, Anda itu rugi lagi. Karena apa? Kurva TC kembali di atas kurva penerimaan. Yang untung itu adalah Anda membuat barang antara 1.000 sampai 3.000. Kalau Anda membuat barang di bawah 1.000 rugi, di atas 3.000 rugi.
Berarti yang untung itu Anda buat barang antara 1.000 sampai 3.000. Ini kan interval ya. Berarti yang pas berapa? Yang pas ini Anda lihat kurva ini jaraknya yang terbesar di mana? Oh, di titik A, tarik bawah. Ketemunya di X1. X bintang, maaf. Jadi kalau Anda membuat barang sejumlah X bintang, Anda akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan maksimal ini dicapai pada saat jumlah produksi yang optimal. Jadi Anda jangan mengatakan kalau satu untung 10.000, kalau bikin 1.000 tinggal mengalihkan, bikin 3.000 tinggal mengalihkan. Tidak seperti itu. Nah, permasalahannya, kenapa toh Pak kalau saya bikin barang di bawah 1.000 kok rugi, di atas 3.000 kok rugi? Anda lihat, kalau mungkin di bawah 1.000 Anda rugi, berarti yang beban beratnya itu adalah di biaya tetap. Katakanlah Anda sudah sewa gudang 100 juta per tahun, tapi cuma bikin barang cuma 5, 10 dan sebagainya. Berarti kan beban biayanya berat sekali kan. Nah, kemudian kenapa kalau bikin barang di atas 3.000 kok rugi lagi? Anda perlu mencermati kalau Anda nanti sudah terjun di dunia bisnis. Orang itu kalau maaf, geser lagi nih. Nah ini, orang itu kalau misalkan ya, tadi saya katakan kalau Anda bikin barang sejumlah 3.000, di atas 3.000 rugi lagi. Kenapa toh Pak? Biasanya orang itu kalau terima order, terus di atas kemampuan menghasilkan, katakanlah kemampuannya juga di 3.000, tapi ada permintaan di atas 3.000, apa yang Anda lakukan? Pasti satu, menambah jam kerja lembur. Kalau lembur belum cukup, pasti menambah alat baru atau menambah karyawan baru. Nah, investasi awal atau biaya lembur ini yang akan menaikkan biaya per unitnya. Jadi kalau Anda berproduksi di atas 3.000 ini, pasti Anda ada biaya ekstra. Paham ya? Nah, biaya ekstra ini bisa investasi baru atau biaya tenaga kerja baru yang berupa biaya lembur. Karena Anda kalau nanti terjun di dunia bisnis, biaya tenaga kerja yang digolongkan lembur ini mahal sekali. Coba ya, jam kerja itu antara jam 8 sampai jam 4. Itu normal. Begitu di atas jam 4, Anda harus memberi gaji pada karyawan itu yang dikatakan sebagai lembur. Biaya lembur itu biayanya lipat, tapi perolehannya pasti di bawah. Ya, karena apa? Di atas jam 4 itu karyawan sudah capek. Dipaksa untuk kerja lagi. Produktivitasnya pasti sudah turun. Kalau Anda karyawan dari jam 8 sampai jam 4 digaji 100.000, Anda melemburkan seseorang dari 2 jam saja, minimal Anda kasih duit minimal 50.000. Kalau enggak, dia enggak mau. Kalau enggak percaya, tanya aja. Kamu lembur 2 jam dikasih berapa? Paling tidak separuh dari gaji harian. Karena perolehannya, produktivitasnya itu tidak sebanding dengan uang yang Anda keluarkan. Paham sampai sini? Baik, kita teruskan ke. Nah, dalam jangka pendek, seorang pengusaha itu kalau berproduksi, beroperasi, itu kemungkinan yang diterima itu atau kondisi perusahaan itu hanya ada di 4 posisi ini. Anda sebagai seorang pengusaha, Anda berproduksi, Anda menjual barang. Nah, Anda sebagai seorang pengusaha itu mungkin atau pasti itu hanya ada dikelompokkan menjadi 4 ini. Mungkin perusahaan Anda yang Anda jalankan itu aktivitasnya mendapatkan laba murni. Kalau ini nggak tercapai, mungkin perusahaan yang Anda kelola ini mendapatkan laba normal. Persaingan semakin ketat, perusahaan Anda ini menderita rugi. Dan yang keempat, kalau sudah 1, 2, 3 nggak tercapai, mungkin Anda berada pada titik tutup usaha atau shutdown point. Saya ulang, jadi setiap perusahaan yang beroperasi itu dia akan berposisi atau mendapatkan grade di angka 1, 2, 3, dan 4. Mungkin kalau dia itu memenangkan persaingan, dia akan berada di angka 1, perusahaan mendapatkan laba murni. Kalau persaingan semakin ketat, dia akan di posisi kedua, perusahaan mendapatkan laba normal.
Kalau persaingan semakin ketat lagi, perusahaan akan rugi. Yang keempat, mungkin sudah saatnya Anda mempertimbangkan. Sebenarnya di 4 poin ini Anda dituntut untuk mengambil keputusan. Kalau pada posisi yang pertama, pimpinan perusahaan harus bertindak seperti apa? Kalau dia hanya mendapatkan laba normal, harus ngapain? Kalau perusahaan rugi, bagaimana solusinya? Kalau titik pada shutdown point, apakah perusahaan ditutup atau diteruskan? Kita bahas yang pertama. Perusahaan mendapatkan laba murni itu jika bagaimana? Nah, perusahaan dikatakan mendapatkan laba murni itu jika. Jadi perusahaan mendapatkan laba murni itu jika ini terjadi, jika harga jual barang yang kita produksi itu di atas biaya rata-rata. Jadi harga jual itu di atas biaya rata-rata atau P-nya, price, itu melebihi AC, average cost. Jadi perusahaan dikatakan mendapatkan laba murni itu jika harga jual lebih besar dari biaya rata-rata atau penerimaan totalnya melebihi biaya total. Dikatakan P-nya, price-nya melebihi average cost-nya. Kalau P melebihi AC, otomatis TR pasti lebih besar daripada TC. Kalau harga jual melebihi biaya rata-rata, pasti penerimaan total melebihi biaya total. Kalau perusahaan berada pada level ini, inilah saatnya perusahaan itu ekspansi. Karena dia mendapatkan laba yang laba murni atau laba yang dia diharapkan. Jadi perusahaan yang berada pada posisi ini saatnya dia itu ekspansi. Berikutnya, perusahaan mendapatkan laba normal. Itu jika apa? Ini terjadi jika harga jual yang didapatkan perusahaan di pasar itu tingginya, besarnya, itu sama dengan biaya rata-rata atau penerimaan total sama dengan biaya total. Jadi jika harga yang diperoleh perusahaan itu sama dengan biaya rata-rata, maka perusahaan dikatakan mendapatkan laba normal. Tadi laba murni, sekarang laba normal. Bedanya apa? Kalau laba murni itu kita dapat untung yang normal, untung seperti yang kita harapkan. Tapi kalau perusahaan mendapatkan laba normal, walaupun ini harga sama dengan biaya rata-rata, tapi keuntungan perusahaan itu masih didapat. Sebesar apa? Sebesar biaya implisit. Saya katakan bahwa walaupun harga jualnya sama dengan biaya rata-rata, tapi perusahaan ini masih mendapat keuntungan. Sebesar apa? Sebesar biaya implisit. Biaya implisit itu pernah kita bahas adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan, tapi tidak dilakukan oleh perusahaan. Jadi walaupun dia harga jualnya sama dengan biaya rata-rata dan penerimaan sama dengan biaya penerimaan total sama dengan biaya total, tapi dia masih dikatakan dapat keuntungan sebesar biaya implisit. Pernah kita bahas biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan tapi tidak dilakukan. Contohnya gaji pengelola perusahaan yang dikelola oleh sendiri. Misalkan saya punya usaha, saya kelola, harusnya saya itu dapat gaji, tapi saya tidak mungut karena apa? Itu enggak saya. Nah, berarti pengeluaran yang seharusnya untuk saya ini digolongkan sebagai biaya implisit. Yang ketiga, bagaimana kalau orang mengatakan, wah perusahaan kita itu rugi, ditutup atau diteruskan? Nah, golongan yang ketiga, perusahaan dikatakan berita rugi itu terjadi jika harga jualnya lebih kecil dari biaya rata-rata. Kalau biaya harga jual di bawah biaya rata-rata, tapi masih di atas biaya variabel rata-rata. Kalau seperti ini, tutup nggak? Ya jangan tutup. Karena apa? Harga jual yang Anda peroleh ini masih di atas harga jual yang Anda peroleh ini masih di atas biaya variabel rata-rata. Berarti harga jual ini bisa menutup biaya variabel rata-rata dan sebagian biaya tetap rata-rata. Ini masih untung.
Artinya walaupun dikatakan rugi, tapi masih bisa menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap rata-rata. Maka kalau Anda punya perusahaan berada pada posisi ini, Anda jangan mengatakan, wes rugi tutup aja lah. Jangan. Kemudian yang terakhir, titik tutup usaha. Shutdown point ini saatnya Anda mengambil keputusan. Ini ditutup terus ke ya. Nah, titik tutup usaha atau shutdown point ini terjadi jika harga yang Anda peroleh itu besarnya sama dengan biaya variabel rata-rata. Kalau Anda menjual barang senilai 1 juta, ternyata 1 juta ini persis sama dengan biaya variabel yang Anda keluarkan. Nah, ini Anda ditanya sama big boss-nya, ini kita dapat harga 1 juta, bagaimana? Usaha diteruskan atau tidak? Anda yang mengambil keputusan. Kira-kira bagaimana? Tutup. Yang lain? Kalau saya tidak, jangan ditutup. Karena apa? Kalau pada posisi ini harga yang kita peroleh itu sama dengan biaya rata-rata, di bawah biaya variabel rata-rata, ini kalau kita tutup, kita akan kehilangan customer. Karena apa? Biaya tetapnya sudah kita bayar kok. Kalau kita tutup, kita memulai nol lagi itu susah. Nah, kecuali kalau harga ini masih sudah tidak bisa menutup ini, tidak bisa menutup biaya variabel biaya tetap rata-rata, ya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau hanya biaya variabel rata-rata ini masih mendekati harga jual, ya jangan. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup. Ya.